Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Azza. Dalam beberapa minggu ini saya akan membantu Pak Zain untuk mengajar Quran hadis di kelas kalian. Mohon bantuannya ya adik-adik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Materi yang akan kakak bahas kali ini adalah bab 2, menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini kita akan fokus pada kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Sebelum kakak bahas lebih lanjut, adik-adik bisa skip video setelah ini dan baca terlebih dahulu surat Asy-Syams beserta artinya. Di ayat 1 sampai 7 surat Asy-Syams itu berisi tentang 7 fenomena alam yang menakjubkan. Di dalam ayat 1 sampai 7 tersebut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana luar biasanya ciptaan Allah, yaitu matahari, bulan, siang malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan dengan teratur dalam hukum yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keteraturan alam ini dari yang matahari terbit dari timur, terus tenggelam di barat, kemudian malam yang ada bintang, ada bulan, jiwa manusia, itu semua disebut dengan sunatullah. Nah, yang akan dibahas pertama adalah ayat pertama dari Asy-Syams yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, di dalam ayat ini cahaya yang dimaksud adalah sinar atau cahaya matahari yang memberi manfaat bagi tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Ulama Qatadah mengatakan maksud wadduha atau pada pagi hari itu merupakan waktu siang secara keseluruhan. Namun ulama Ibnu Jahir itu mengatakan bahwa yang benar adalah mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Nah, di ayat kedua yang artinya dan bulan apabila mengiringnya yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam digantikan dengan kemunculan bulan. Sedangkan ulama Qatadah mengatakan yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Dan jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Lalu Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahulunya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Nah, ini beberapa pendapat dan penafsiran ulama Islam. Jadi pada ayat ini Allah bersumpah dengan tenggelamnya matahari yang kemudian diikuti dengan munculnya bulan. Kemudian ayat ketiga yang berarti siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Artinya ketika malam telah habis itu waktu siang mulai tampak karena disinari oleh matahari. Jadi segalanya tampak dengan jelas. Lalu ayat keempat yang artinya dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Nah, dengan adanya malam, langit menjadi gelap seolah-olah malam menjadi penutup bagi benda-benda sekeliling kita. Nah, ayat kelima yang berarti dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, ketinggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Di ayat ini kita mengetahui kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa taala karena langit yang di atas kita itu dibangun sedemikian rupa oleh Allah supaya tidak runtuh. Selanjutnya ayat ke-6 yang artinya dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dan berbagai isinya. Nah, di bumi yang kita tempati ini itu Allah telah menyediakan banyak sekali fasilitas supaya makhluk Allah dapat tinggal di bumi. Lalu ayat yang ke-7 yang artinya dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Nah, ini yang kakak sebutkan tadi itu merupakan 7 fenomena yang menakjubkan yang ditunjukkan Allah di Quran surat Asy-Syams. Ayat selanjutnya yaitu ayat ke-8 yang artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu berupa jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni mengenalkan dan memahamkan tentang ketakwaan dan kebaikannya dan kefasikan dan keburukan. Nah, di ayat ini dijelaskan mengenai pengilhaman tentang ketakwaan dan kefasikan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di ayat 1 sampai 7,
pada ayat 9 dan 10 di Quran surat Asy-Syams ini dijelaskan bahwa apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya, dan sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Nah, di ayat 9 yang berarti sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu memiliki maksud bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Atau singkatnya, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan menaati Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Selanjutnya di ayat 10 yang berarti dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Memiliki maksud merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Nah, kotor ini artinya bukan kotor karena lumpur atau debu ya adik-adik. Kotor yang dimaksud adalah kotor jiwanya, karena membawa dan meletakkan jiwanya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kotor di sini adalah jiwanya menyimpang sehingga berbuat maksiat dan tidak taat akan perintah Allah. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari surat Asy-Syams adalah surat Asy-Syams itu diawali dengan sumpah dari Allah. Nah, sumpah ini bukan sesuatu perkara yang ringan. Nah, kemudian di surat Asy-Syams ini Allah bersumpah dengan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada semua hambanya. Nah, banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Saking banyaknya, kadang kita malah tidak bersyukur, hanya memandangnya sebagai hal yang biasa saja. Nah, dalam hidup manusia banyak yang merasa kurang atas nikmat Allah. Nah, atau bisa dikatakan ya kurang bersyukur tadi. Nah, jika kita bisa merasakan nikmat dari Allah, maka hidup kita akan merasa nikmat, seperti kita bernafas, makan, minum, tidur. Nah, semua aktivitas hidup itu pasti akan terasa nikmat apabila kita dapat mensyukuri nikmat dari Allah tersebut. Nah, karena kita sangat perlu untuk merasakan nikmat yang begitu besar dari Allah. Nah, kita itu hendaknya bersyukur dengan perbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan. Nah, adik-adik sudah paham kan mengenai kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Kalau belum paham bisa bertanya di kolom komentar di e-learning atau bisa melalui grup WhatsApp. Terima kasih ya adik-adik yang sudah melihat video ini sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya tutup, kita doa kafaratul majelis dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.